Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Sulis, tentunya di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan prediksi penilaian tengah semester 1 untuk matematika kelas 7. Yang pada partai pertama kita sudah menyelesaikan sampai dengan soal nomor 7. Maka untuk kali ini kita akan lanjutkan, yaitu dari soal nomor 8. Nah, di sini ada operasi bilangan bulat. Operasi di sini adalah operasi campuran, ada kali, ada kurang, ya, ada bagi, ada jumlah, gitu ya. Nah, di sini tentunya untuk mengoperasikan ini kita mulai dari yang pertama yang ada di dalam kurung yang paling dalam. Nah, di sini dari angka 7 sampai ke angka negatif 2 ini dikurung ya, jadi 1. Kemudian ini juga dikurung jadi 1. Ya. Maka kita akan kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada kurung, maka kita kerjakan yang terkuat dulu, yaitu kali atau bagi. Nah, di sini untuk 7 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 14 ya. Kemudian ini dikurangi, ini 4 kali negatif 2 yaitu negatif 8. Ini negatif 8, kemudian ini dibagi ya, dikurung lagi. Ini ada kurung lagi di dalam, yaitu negatif 9 tambah negatif 3 yaitu negatif 12. Kemudian ini dibagi 2, kemudian di sini ada kurung. Nah, sehingga ini akan sama dengan, nah ini yang di dalam kurung berarti negatif 14 dikurangi negatif 8, itu berarti negatif 6. Kemudian dibagi, ini yang di dalam kurung, negatif 12 dibagi 2. Negatif 12 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 6. Ya, negatif 6. Maka di sini negatif 6. Nah, sehingga diperoleh bahwa negatif 6 dibagi negatif 6 itu sama dengan 1. Tuh, ya. Nah, di sini tidak ada pilihannya, jawabannya. Maka kita buat di sini, yaitu untuk E-nya itu 1. Ya. Nah, kita cek lagi, ini negatif 14, kemudian ini dikurangi dengan negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 6. Di sini negatif 9 tambah negatif 3 itu negatif 12. Negatif 12, kemudian dibagi 2, hasilnya negatif 6. Nah, maka negatif 6 dibagi negatif 6 sama dengan 1. Gitu, ya. Jadi ini tidak ada jawabannya, maka hasilnya itu seharusnya 1. Gitu ya. Baik, saya kira masih cukup mudah. Kita lanjut lagi soal nomor 9. Hasil dari 1/3 ditambah 2/5 dikurangi 7/6 adalah. Nah, di sini kita akan kita gunakan cara di mana kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, maka pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, atau yang bulat disendirikan, kemudian yang pecahan juga disendirikan. Sehingga dari 4/3 ditambah 2/5 dikurangi 7/6 itu akan sama dengan yang bulat 4
ditambah 3 kurangi 7. Kemudian ditambah dengan yang pecahan yaitu 1/3 tambah 2/5 dikurangi 1/6. Nah, ini 7 kurangi 7 0. Ya. Berarti 0 ditambah. Ini kalau kita jadikan atau samakan penyebutnya ya 3, 5, 6 itu KPK-nya adalah 30 ya. 30, maka ini jadikan per 30. Nah, jadi untuk penyebutnya 30, maka 30 ini kan dikalikan 10, maka 1 kali 10 itu 10. Kemudian 5 itu kali 6, maka 2 kali 6 ya, itu 12. Ya, jadi ditambah 12. Kemudian dikurangi, ini kalikan 5, berarti atas kalikan 5, yaitu 5. Maka akan diperoleh ya, 22 dikurangi 5/30 atau sama dengan 22 dikurangi 5 itu 17 ya, 17/30. Maka jawabannya adalah D. Oke, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini ada pecahan campuran. Cara untuk menyelesaikannya bisa seperti ini atau ini dijadikan ke pecahan biasa dulu diubah. Nomor 10, hasil dari 8/6 dikali 5/7 dibagi 4/5. Nah, di sini kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 8/6 dikali 5/7 kemudian dibagi dengan 4/5. Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 8 kali 6 itu 48, 48 tambah 1, 49. 49/6. Kemudian di sini 5 kali 7 35, nah, 35 kemudian tambah 1 36. 36/7 dibagi dengan 4/5, berarti 4 kali 5 itu 20, 20 tambah 1 21/5. Nah, kemudian di sini karena ini pembagian bisa dikalikan dengan kebalikannya. 49/6 dikali 36/7 dikali ini dibalik 5/21. Sehingga di sini akan kita ya karena ini perkalian ya. Jadi 49 dibagi 7 itu hasilnya 7. Ya, 7. 36 dibagi 6 itu hasilnya 6. Nah, kemudian di sini ada di pembilangnya itu ada 7, ini penyebutnya 21, berarti kalau kita bagi 7 semua menjadi ini habis 1, ini 3, berarti tinggal berapa nih? 6 dikali 5 dibagi 3. Nah, di sini 6 dibagi 3 itu adalah 2, maka hasilnya adalah 10 ya, 10. Nah, maka jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi soal nomor 11. Jarak antar tiang listrik adalah 50 meter. Banyak tiang listrik yang dibutuhkan pada jalan yang panjangnya 6 km adalah. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Kalau jalannya itu 50, tiangnya ada berapa? Ya. Kalau ini 50, maka tiangnya ada 2. Karena apa? Di ujung dan ujung. Kalau 100 berarti ada, ya, maksud saya ini 100 berarti ini ada
3 tiang. Gitu ya. Padahal kalau 100 dibagi 50 itu kan 2. Maka karena ini jalannya itu lurus begitu, maka harus, karena ujungnya yang pertama itu harus ada tiangnya dan ujung terakhir juga ada tiangnya, maka ditambah 1. Jadi kan tadinya kan 1, 2. 100 dibagi 50 kan 2, tapi ditambah pangkalnya 1, berarti ada 3. Sehingga kalau panjangnya itu 6 kilometer, itu kan sama saja dengan 6.000 meter. Ya, 6.000 meter. Nah, di sini ada berapa tiang? Ya? Ada berapa tiang listrik yang bisa dipasang? Maka banyaknya tiang listrik itu ada 6.000 dibagi 50 ditambah 1. Karena di ujung-ujungnya harus ada. Nah, ini sama saja dengan 600 dibagi 5. 600 dibagi 5. Nah, berapa ini? Yaitu 600 itu 120 terus ditambah 1, jadi sama dengan 121 tiang. Ada 121 tiang. Maka jawabannya adalah C. Jadi bukan 120 karena di ujung-ujung ini ada tiang listriknya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut lagi soal nomor 12. Nah, suatu kompetisi matematika menggunakan aturan pensekoran sebagai berikut. Ya. Jadi kalau benar skornya 5, kalau salah skornya negatif 2, kalau tidak dijawab skornya negatif 1. Jumlah soal keseluruhan ada 40 butir. Nah, Barata berhasil menjawab 32 soal dan 3 soal tidak dijawab. Jadi di sini tentunya kan kita yang dijawab benar oleh Barata berapa, yang salah berapa, yang benar berapa, kemudian yang tidak dijawab. Nah, tidak dijawab. Karena yang tidak dijawab sudah ada 3, kemudian yang Barata berhasil menjawab benar 32, berarti di sini ada 32 soal. Padahal seluruhnya ada 40. Karena 40 ini 32 tambah 3 baru 35, maka yang salah itu ada 5 soal. Ya. Ada 5 soal. Karena 40 dikurangi 35. Ya. Kemudian skornya kalau benar itu dikali 5 berarti 32 dikali 5. Ya. Terus 5 dikali, karena salah itu negatif 2 berarti dikali negatif 2. Kemudian kalau tidak dijawab itu negatif 1, maka dikalikan. Di sini hasilnya yaitu 160. Ya, 160. Kemudian di sini negatif 10, di sini negatif 3. Nah, kalau ini kita jumlahkan akan diperoleh skor total. Nah, skor total. Nah, berapa itu? 160 ditambah negatif 10 itu 150. 150 ditambah negatif 3 berarti 147. Jadi skor totalnya adalah 147. Oke. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan biru. Lampu merah menyala setiap 3 detik. Merah, ya.
Kemudian lampu kuning itu menyala setiap 5 detik dan lampu biru menyala setiap 6 detik. Jika pertama kali ketika lampu itu menyala bersamaan pada pukul 19, ini pertama ya, 19.05. Nah, maka ketika pukul 21 lebih 25 menit ketika lampu tersebut sudah menyala bersama sebanyak berapa kali ya. Nah, maka kita lihat di sini ya. Jadi ini ada 3, 5, 6. Berarti dia akan menyala yang kedua kalinya itu setelah berapa menit, berapa detik gitu ya. Berapa detik. Oke. Nah, di sini ada kelihatannya ada yang ini. Mohon maaf, ini ada yang keliru. Coba ini. Oh, enggak. Nah, jadi di sini kita cari KPK ya. Jadi dicari KPK-nya untuk selang waktu bersama-sama lagi itu yaitu KPK-nya, sehingga akan bersama-sama lagi itu setelah berapa, yaitu KPK dari 3, 5, 6 itu berapa? 30 ya, 30 detik. Nah, di sini ada maksud saya ini ada kesalahan soal, anak ya, ada kesalahan soal. Ini sebenarnya bukan detik tapi menit ya. Maaf, 3 menit. Kemudian ini 5 menit. Yang sini juga menit. Ya. Nah, sehingga di sini bukan detik lagi tapi menit. Nah, nanti akan kita cocokkan apakah benar atau tidak ya. Menit 30 menit. Nah, sekarang kalau ini ditambah 30 menit, jadi ini kan pertama itu kan di sini. Nah, kemudian jika pertama kali ketika lampu menyala bersama pada pukul 19.05, maka ketika pukul 21.25 ketika lampu tersebut sudah menyala bersama sebanyak berapa kali. Nah, ini maka kita tambah 30 menit, yaitu menjadi 19.35. Tambah 30 menit lagi itu 20.05. Kemudian di sini tambah 30 menit lagi itu 20.35. Terus 30 menit lagi 21.05. Tambah 30 menit lagi yaitu 21.35. Oke. Nah, ini sudah menyala, ketika lampu itu sudah menyala sebanyak ini 1, 2, 3, 4. Karena ini karena ini sudah melebihi dari pukul 21.25 ya, maka
karena untuk yang keenam kalinya itu pukul 21 lebih 30 menit. Berarti karena di sini yang ditanyakan sampai pukul 21 lebih 25 menit, maka ini tidak ikut dihitung. Jadi ketiga lampu itu sudah menyala bersama-sama itu sebanyak 5 kali. Ya, karena untuk yang keenamnya itu pukul 21 lebih 35 menit. Baik, seperti itu kita lanjut lagi. Ya. Oh iya, ini kenapa ini menit? Karena kalau detik itu nanti sudah berkali-kali ya, nah, karena ini sudah berapa jam. Ya. Nah, maka ini yang betul adalah menit ya, 3 menit, 5 menit, 6 menit. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 14. Ali pergi memancing setiap 3 hari sekali. Ini 3 hari sekali. Budi dan Dedi pergi memancing di tempat yang sama masing-masing 4 hari dan 6 hari. Nah, ya. Jika pada tanggal 25 Juni itu mereka pergi memancing bersama-sama, maka mereka akan pergi memancing bersama-sama lagi berikutnya pada tanggal, nah di sini akan kita cari apa KPK-nya. Nah, KPK dari 3, 4, 6 itu berapa? KPK. Masih ingat mencari KPK? Tadi juga mencari KPK. Berarti KPK itu adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 3, 4, dan 6. Nah, berapa itu? Yaitu 12. Ya. KPK-nya 12. Nah, kemudian berarti mereka itu akan pergi memancing bersama-sama lagi setelah 12 hari. Berarti ini ditambah 12 hari. Ya, ditambah 25, itu ditambah 12 hari. Nah, itu menjadi berapa ini? 7, ini 3. Ya, 3. Nah, 37 ini kalau di kalender kan tidak ada. Nah, sekarang bulan Juni itu ada berapa hari gitu ya. Nah, ada berapa hari? 30 atau 31? Ya, Juni itu ada 30. Nah, 30 hari, maka akan bersama-sama lagi, itu tanggal ini 37 kurangi 30, itu pada tanggal 7 Juli. Nah, ya. Jadi ini 37 kan tidak ada artinya tanggalan 37 itu, maka dikurangi jumlah hari bulan sebelumnya yaitu 30. Maka diperoleh tanggal 7 Juli. Tuh. Nah, jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 15, ibu membuat kue dari tepung terigu ya 3/4 kg dicampur dengan telur 1/46 kg. Berat kue seluruhnya adalah, nah, jadi berat kue berarti cuma ditambah aja. Berat kue itu sama dengan 3/4 ditambah 1/4/6. Nah, ini bisa seperti tadi, yang bulat itu dijumlahkan, kemudian ditambah dengan yang pecahan yang dijumlahkan. Nah, ini, kemudian ini 3 tambah 1 itu 4, nah, ditambah ini jadikan per
12 kalikan 3 berarti 3. Ini kalikan 2, 2 tambah kalikan 2 ini 12, 4 kalikan 2 8. Nah, sehingga sama dengan 4 ditambah ini 3 tambah 8 itu 11 per 12. Atau bisa kita tulis 4 11 per 12. Nah, jadi jawabannya adalah ini D. Ya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Seorang penjual masih mempunyai stok 15 kg gula pasir dan 1,5 kg dibeli seseorang. Ya, beli seseorang. Jadi stoknya 15 tapi 1,5-nya itu sudah dibeli seseorang. Berarti sisanya berapa ini? Sisa stok. Nah, sisa stok itu sama dengan 15 dikurangi 1,5, tinggal berapa? 13,5 kilogram. Nah, kemudian sisanya akan dimasukkan ke dalam kantong plastik masing-masing sebanyak 0,5 kilogram. Banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan adalah berarti untuk menentukan banyak kantong itu ya sisa ini ya, 13,5 kilogram itu dibagi dengan isi dari setiap kantongnya yaitu setengah kilogram. Nah, maka menjadi berapa ini kalau ini kita jadikan pecahan biasa, 13 kali 2 itu 26, 26 tambah 1 itu 27 per 2. Dikali ini apa namanya dibalik jadi 2 per 1. Maka ini habis ini ya, sehingga sama dengan 27 kantong. Oke. Saya kira cukup mudah, hanya kita perlu memahami kalimat yang ada di soal ini itu diminta untuk mencari apa yang diketahui, apa yang dicari. Nah, kemudian kita akan menggunakan rumus yang mana, nah itu yang perlu kita pelajari ya. Baik, nomor 17. Seorang petani memiliki lahan seluas 1.200 meter persegi. Ditanami pohon cabai itu 3/5 bagian. Dibuat taman sepertiga bagian. Dan sisa lahan ditanami sayur-sayuran. Maka luas lahan yang ditanami sayur-sayuran adalah. Nah, jadi berarti di sini ya yang cabai yang ditanami cabai itu berarti karena 3/5 bagian berarti 1.200 ya, dikali 3/5 jadi sama dengan apa ini ya 3.600 dibagi 5 dengan ini 7 ya, jadi 3.600 dibagi 5 itu kalau 7 itu berarti 35. Ini 100 bagi 5 itu 2. 720 ya 720 meter persegi. Kemudian yang ditanami yang buat taman ya, taman itu 3/5 bagian berarti 1.200 dikali ini sepertiga ya, sepertiga bagian berarti ini dibagi 3 itu sama dengan 400. Nah, sehingga sisanya itu
sama dengan 1.200 dikurangi 720 ditambah 400. Ya, sama saja dengan 1.200 dikurangi ini 1.120 sehingga bisanya adalah 80 meter persegi. Jadi yang ditanami sayuran itu adalah 80 meter persegi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi untuk soal nomor 18. Nilai dari 2 pangkat negatif 6 dikali 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Tetapi kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu kan A pangkat M dikurangi N. Nah, sehingga kalau 2 pangkat negatif 6 dikali 2 pangkat 9 dibagi dengan 2 pangkat 5 itu bisa kita gabung di sini menjadi 2 pangkat negatif 6 ditambah 9 kurangi 5 karena ini kan dibagi. Nah, sehingga sama dengan 2 pangkat ini 3 dengan min 5 negatif 2. Nah, kita lihat bahwa A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti di sini sama dengan 1 per 2 kuadrat. Atau sama dengan 1 per 4. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut lagi nomor 19. Nah, bentuk baku dari 0,00068145 dengan pembulatan 2 tempat desimal adalah. Nah, di sini jadi bentuk baku itu kan ya, bentuk baku itu kan A dikali 10 pangkat N. Ini bentuk baku di mana A itu bilangan dari bilangan antara. Jadi A itu ini sampai dengan antara 1 dan 10, tapi 10-nya tidak ikut. Jadi 1, 2, gitu ya. Dan seterusnya ya, sampai 9, 9. Nah, ini bentuk baku itu seperti ini. Sehingga kalau di sini 0,00068145 berarti di sini komanya kita geser ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 0,00068145 itu sama dengan di sini karena hanya itu antara 1 sampai 10 berarti di sini 6,8145 dikali 10 pangkat berapa? Nah, pangkatnya karena ini adalah bilangan kecil gitu ya, di bawah 1 antara 0 sampai dengan 1, atau kalau kita ingat kalau komanya geser ke kanan maka pangkatnya negatif. Nah, ini digeser ke kanan sebanyak 4 langkah, berarti ini sama saja dengan dikali 10 pangkat negatif 4. Atau karena ini diminta 2 tempat desimal, berarti 6,8, karena ini 4 maka dibulatkan ke bawah 6,81 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini adalah bentuk bakunya. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi soal nomor 20. Ini masuk ke himpunan. Masuk ke himpunan.
Nah, notasi pembentuk himpunan dari P, himpunan P, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Ini bilangan apa di sini ya? Kalau ini kan bilangan ganjil dan prima. Ini apakah prima? 3, 5, 7 prima, tapi 9 bukan prima. Nah, berarti kalau prima salah. Kalau ini ganjil, oh berarti ganjil. Nah, tinggal A atau B. Nah, A atau B. Nah, sekarang kalau kita lihat yang A, di sini X antara 3 dan 13, tapi ini tidak ada sama dengannya. Maka 3, ya yang A ini 3 harusnya tidak ikut. Berarti ini salah. Maka yang benar adalah antara 3 sampai 13, tapi 3 itu sama dengan, pakai sama dengan. Ya. Jadi 3 lebih kecil atau sama dengan X-nya lebih kecil atau sama dengan 13. Jadi harus pakai sama dengan karena 3-nya ikut dan 13-nya juga ikut. Nah, kalau ini salah, berarti jawabannya adalah B. Oke, itu anak-anak. Masih ada beberapa soal lagi, tetapi akan kita lanjutkan nanti di partai yang ketiga. Oke, selamat belajar. Jumpa lagi di partai yang ketiga.